Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Kamis tanggal 30 April 2020, hari biasa Pekan Paskah yang ketiga. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan. Jadi firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Yohanes bab atau pasal 6 ayat 44 sampai dengan ayat 51. Di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman." Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Saudara-saudari yang terkasih, panggilan dasar Kristiani berawal dari inisiatif Allah. Karena itu benar kata Tuhan hari ini, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Unsur pertama dari iman ekaristik adalah misteri Allah sendiri, yaitu kasih yang trinitaris. Dalam Ekaristi, Yesus tidak memberi kita suatu barang, tetapi dirinya sendiri. Dia memberikan tubuhnya sendiri dan mencurahkan darahnya sendiri kepada kita. Dengan demikian, dia memberikan seluruh hidupnya kepada kita dan mengungkapkan asal muasal kasih. Dia adalah putra yang kekal yang diberikan Bapa kepada kita. Saudara-saudari yang terkasih, setelah Yesus memberi khalayak dengan menggandakan roti dan ikan, berkatalah dia kepada mereka yang datang ke sinagoga di Kapernaum, "Akulah roti kehidupan yang telah turun dari sorga. Jikalau seseorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang akan kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Demikianlah Yesus menunjukkan bahwa Dia adalah roti hidup yang diberikan oleh Bapa kepada umat manusia. Sekarang pemberian itu kita terima melalui Ekaristi. Saudara-saudari yang terkasih, sebagai orang Kristen Katolik, kita pantas bersyukur karena selalu diberi kesempatan untuk bisa bersatu dengan Yesus melalui Ekaristi. Maka mari kita rayakan Ekaristi dengan penuh iman. Sebab di sanalah kita diundang oleh Tuhan untuk keselamatan kita dan untuk manusia lainnya. Namun, kita boleh bertanya terhadap diri kita sendiri, sejauh mana kita dan saudara-saudari kita yang Katolik sungguh mengimani akan hal itu. Mengapa hal ini kita pertanyakan terhadap diri kita? Karena nyatanya masih banyak sekali umat beriman yang tidak setiap minggu datang ke gereja untuk merayakan perayaan Ekaristi, apalagi datang merayakan misa kudus harian. Bisa dihitung hanya sekitar 25 sampai 50-an umat saja yang hadir. Ini berarti, saudara-saudari yang terkasih,
kesadaran akan hal rohani, dalam hal ini makan dan minuman rohani, belum sepenuhnya dihayati secara konsekuen. Tidakkah kalau kita butuh makan dan minum untuk kebutuhan hidup jasmani setiap hari, bahkan setiap saat, maka apakah kebutuhan rohani tidak seperti kebutuhan jasmani? Semoga kita semua mulai menyadari akan hal ini. Dan marilah kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya Yesus, aku bersyukur akan cinta-Mu yang tanpa batas. Engkau telah memberikan diri-Mu untuk keselamatanku. Berikanlah iman yang teguh bahwa Engkau mencintai aku selamanya, sehingga aku juga terdorong untuk berusaha dengan kekuatan-Mu mencintai-Mu dan mencintai sesama tanpa batas. Amin.